Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen ubi wortel. Yang pertama, pendahuluan. Wortel atau Daucus carotae adalah salah satu jenis sayuran yang sangat disukai oleh masyarakat dikarenakan kandungan gizinya cukup tinggi, banyak mengandung karoten, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral. Wortel memiliki berbagai macam manfaat, di antaranya yaitu sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan bahan kosmetik sehingga permintaan wortel terus meningkat. Pada hakikatnya, sayuran selepas panen merupakan jaringan yang hidup dengan kandungan air yang tinggi, di mana proses respirasi dan transpirasi masih terus berlangsung. Adanya respirasi yang tinggi akan menyebabkan sayuran menjadi layu dan busuk. Untuk mengurangi hal tersebut, maka perlu penanganan pasca panen, salah satunya yaitu dihambat dengan adanya pengemasan dan cara penyimpanan yang baik. Pengemasan memegang peranan penting dalam pengawetan bahan pangan. Salah satu bahan pengemasan yang banyak penggunaannya dalam masyarakat adalah kemasan plastik berbentuk film. Plastik berbentuk film merupakan bahan kemasan kedap air yang sering digunakan dalam pengemasan sayur-sayuran maupun bahan pangan lainnya. Pengemasan dengan menggunakan kemasan plastik dapat mengurangi kehilangan air dari bahan yang dikemas. Kehilangan air yang disusul dengan layunya bahan akan menyebabkan berkurangnya kesegaran, mempengaruhi kenampakan, tekstur, kadar vitamin C, karoten, dan senyawa kimia lainnya. Oleh karena itu, perlu teknologi pengemasan serta pelapisan lilin untuk memperpanjang umur simpan. Selanjutnya yakni pokok bahasan. Pada hasil dan pembahasan di sini terdapat teknologi pengemasan vakum. Pada hasil penelitian ini, nilai rata-rata persentase penurunan berat kemasan vakum yaitu 0,52% dan kemasan tanpa vakum yaitu 1,23%. Penurunan berat pada kemasan vakum dan tanpa vakum mengalami penurunan yang sedikit sehingga tidak terlihat perubahan beratnya. Hal ini disebabkan sampel dan kemasan plastik yang digunakan ditimbang bersamaan dengan hasil kondensasi uap air yang terjadi di dalam kemasan. Penurunan berat yang semakin meningkat selama penyimpanan menunjukkan semakin meningkatnya proses respirasi dan transpirasi. Proses respirasi dan transpirasi mengakibatkan kehilangan substrat dan air sehingga terjadi penurunan berat. Penurunan berat selama penyimpanan merupakan salah satu parameter mutu yang mencerminkan tingkat kesegaran wortel. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi kemasan plastik polifil klorida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kemasan plastik K1 dan K2 berpengaruh relatif sama terhadap nilai pH, kadar air, kadar vitamin C, kadar karotenoid, penurunan bobot per sampel, kenampakan, dan tekstur. Selama penyimpanan, nilai pH, kadar air, kadar vitamin C, kadar karotenoid sedikit mengalami penurunan, tetapi kenampakan dan tekstur relatif tetap selama penyimpanan. Sedangkan penurunan bobot per sampel semakin bertambah sejalan dengan bertambahnya lama penyimpanan. K1 di sini merupakan kemasan plastik dengan ketebalan 0,010 cm, sedangkan K2 merupakan kemasan plastik dengan ketebalan 0,013 cm. Tidak berpengaruhnya faktor kemasan terhadap nilai pH, kadar air, kadar vitamin C, kadar karotenoid, penurunan bobot per sampel, dan tekstur diduga bahwa antara ketebalan kemasan plastik 0,10 cm atau K1, kemasan plastik 0,013 cm atau K2 memberikan pengaruh kondisi lingkungan yang relatif sama, terutama kandungan O2 dan CO2 di dalam kemasan pada bahan yang dikemas. Pada hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu teknologi pelapisan lilin, karnauba, dan kitosan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suhu penyimpanan berpengaruh signifikan terhadap parameter mutu yang dianalisis. Pelapisan tidak berpengaruh signifikan terhadap suhu parameter mutu wortel kupas. Suhu 50 derajat Celcius dapat menghambat kerusakan wortel kupas selama penyimpanan dibandingkan dengan suhu lainnya. Pelapisan dengan kitosan dan suhu penyimpanan 50 derajat Celcius adalah perlakuan terbaik untuk wortel kupas dengan umur simpan 9 hari. Hal ini menyatakan bahwa penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat terjadinya penurunan bobot karena dapat memperlambat proses respirasi dan mengurangi proses transpirasi yang terjadi pada wortel kupas. Yang terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah disusun, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata persentase penurunan berat kemasan vakum yaitu 0,52% dan kemasan tanpa vakum yaitu 1,23%,
Sedangkan perubahan warna pada kemasan vakum dan tanpa vakum mulai pada hari ke-15 sampai hari ke-24 dan warna orange menjadi warna orange yellow. Yang kedua yakni perlakuan kemasan plastik K1 dan K2 berpengaruh relatif sama terhadap nilai pH, kadar air, kadar vitamin C, kadar karotenoid, penurunan bobot per sampel, kenampakan, dan tekstur. Yang ketiga yakni suhu penyimpanan 5 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan 15 derajat Celcius berpengaruh signifikan terhadap semua parameter mutu wortel kupas yang dianalisis. Perlakuan pelapisan lilin Carnauba kitosan kombinasi tidak berpengaruh terhadap parameter mutu wortel kupas. Pelapisan dan suhu penyimpanan terbaik untuk wortel kupas adalah pelapisan kitosan dan suhu penyimpanan 5 derajat Celcius dengan umur simpan 9 hari. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini terdapat daftar pusaka dari rujukan penelitian yang saya ambil. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.